Janganlah seperti orang dungu mengidamkan rahmat dari tombak, tapi idamkanlah rahmat dari sang raja yang tombak berada di tangannya. Mengapa kau menangis kepada tombak dan pedang, padahal mereka adalah tawanan di tangan Sang Maha Mulia? Dia bagai Azar, si pembuat berhala, dan aku hanyalah berhala. Alat apa saja dia jadikan aku, itulah aku. Jika dia jadikan aku sebuah cangkirlah aku. Jika dia jadikan aku sebuah pisau belati, sebuah pisau belatilah aku. Jika dia jadikan aku sebuah mata air, aku terus mengalirkan air. Jika dia jadikan aku api, aku terus memberikan panas. Jika dia jadikan aku hujan, aku menghasilkan panen yang subur. Jika dia jadikan aku anak panah, aku menusuk tubuh. Jika dia jadikan aku seekor ular, aku menyemburkan bisa. Jika dia jadikan aku sahabat, aku melayani sahabatku. Aku laksana pena di jari tangan seorang penulis. Aku bukan dalam posisi untuk patuh atau tidak patuh pada kehendaknya. Seseorang berkata, dunia akan jadi tempat menyenangkan jika kematian tak pernah menapakkan kakinya di dunia. Orang lain menanggapi, jika tak ada kematian, dunia yang rumit ini akan sama sekali tak berharga. Dunia akan menjadi tumbuhan yang ditanam di gurun pasir, ditinggal terabaikan dan tak pernah dirindukan. Kau membayangkannya sebagai kematian, padahal itu kehidupan. Kau taburkan benih-benihmu di daratan garam. Akal jasmani menipu kita, apakah kau menyangkalnya? Orang bodoh mengira apa yang sebenarnya kematian sebagai kehidupan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami segala sesuatu di negeri tipuan ini. Tunjukkanlah semuanya sebagaimana keadaan aslinya. Dalam hadis disabdakan bahwa pada hari akhir perintah bangunlah akan menyasar setiap tubuh. Tiupan terakhir sangkakala akan menjadi perintah Tuhan kepada setiap atom untuk mengangkat kepalanya dari tanah. Ruh masing-masing juga akan kembali kepada tubuh mereka, sama seperti kesadaran kembali kepada tubuh yang bangun tidur. Pada pagi itu, setiap ruh akan mengenali tubuhnya sendiri dan kembali ke reruntuhan masing-masing bagai harta terpendam. Ia akan mengenali tubuhnya sendiri dan memasukinya. Ruh pandai emas tidak akan memasuki tukang jahit. Ruh orang bijak akan memasuki tubuh sang bijak. Ruh orang zalim akan memasuki tubuh si zalim. Dengan cara yang sama, seperti ruh terbang kepada tanah liatnya, kitab-kitab pun akan terbang kepada tangan kanan atau tangan kiri mereka. Tuhan akan meletakkan di tangan mereka kitab ketamakan dan kitab kerelaan hati mereka, tentang dosa, tentang kesolehan,
serta tentang apa saja yang telah mereka lakukan. Ketika mereka akan bangun dari tidur pada pagi hari itu, segala keburukan dan kebaikan yang telah mereka perbuat akan muncul kembali kepada mereka. Setiap pikiran yang pernah tinggal dalam diri mereka sepanjang hidup akan tampil dalam bentuk yang terlihat oleh semua. Seperti pikiran orang arsitek terwujud dalam bentuk rumah atau tanaman sempurna yang tumbuh dari bibit di dalam tanah. Dari bawang, zafron, dan bunga candu, tangan musim semi akan menyibak misteri musim dingin. Yang ini akan menghijau dan tumbuh subur seraya berkata, "Kami orang soleh." Yang lain akan menggantung kepalanya seperti bunga violet. Dengan air mata mengalir dari matanya karena takut sepenuh mati. Ia 10 sumber air mata karena ketakutan luar biasa. Dengan mata terbelalak dalam rasa takut yang mematikan kalau kitabnya diletakkan di tangan kirinya. Kemudian si jahat akan dikirim ke penjara nan berapi-api. Karena onak sekali-kali tidak dapat lolos dari kobaran api. Ketika para malaikat penjaganya di depan dan di belakang, yang dahulu tak terlihat, akan tampak bak petugas patroli. Mereka akan menyuruhnya bergegas sambil menusuknya dengan tombak mereka dan berkata, "Hei anjing, masuklah ke kandangmu." Si terhukum lalu menangis, "Oh Tuhan, aku adalah 100 kali lipat jahat dari apa yang Engkau katakan. Tetapi dalam rahmat Kau tutupi dosa-dosaku. Sebaliknya, semua keburukanku ketahuan oleh mata-Mu yang maha melihat. Terlepas dari perbuatan dan peperanganku sendiri, terlepas dari setia atau tidak setianya aku, baik atau jahat, terlepas dari pengabdian burukku kepadamu, serta dari pikiranku dan pikiran ratusan orang sepertiku, aku memperbaiki harapanku pada rahmat-Mu semata. Apakah Kau memvonisku tegak lurus atau membangkang? Aku memohon ampunan cuma-cuma dari keadilan-Mu nan tak terbeli. Oh Tuhan, yang maha pengasih tanpa takut konsekuensi apapun, kuhadapkan wajahku kepada rahmat-Mu nan tak terbatas. Tak kuhiraukan perbuatanku sendiri. Kepada asa ini kuhadapkan wajahku, karena Engkau telah memberiku keberadaanku pertama-tama. Kau karunia aku pakaian keberadaan tanpa diminta. Maka aku percaya dengan mantap pada rahmat bebas-Mu. Kala ia menyebutkan satu demi satu salah dan dosanya, Tuhan akhirnya menganugerahinya ampunan sebagai hadiah cuma-cuma, seraya berfirman, "Wahai para malaikat, bawa ia kembali kepadaku, karena mata hatinya berbinar harapan, tanpa hirau akan akibat. Kubebaskan dia, dan coretlah catatan dosa-dosanya."